itu uniform Bravo Eko di Kabupaten Bantul ganti. Oke, ini cari itu uniform ini berapa ya? Apa mungkin dikoreksi ya? Ya, selamat siang kembali bersama Bang Katare di sini. Banyak teman-teman yang bertanya, gitu. Wajib nggak sih kita sebagai terutama pemula-pemula gitu mempunyai sebuah SWR ya, gitu ya. Banyak SWR ya. Mungkin ada yang paling murah dari Maldol, ada Nisei, di Antena, Diamond, Daiwa dan lain-lain ya, banyak. Ada Comet, wah pokoknya banyak lah. Nah, ataupun yang bikin sendiri itu sesuai budget teman-teman, jadi nggak harus yang mahal. Itu banyak juga kok teman-teman yang ya mungkin dia penghasilannya tinggi, jadi dia beli SWR-nya otomatis yang mahal gitu, tapi dia nggak bisa baca SWR itu banyak gitu. Ada nggak satu dua, banyak dia punya tapi nggak bisa baca, dia matchingin antena aja nggak bisa, kadang minta tolong sama temen. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula ataupun yang menengah ke bawah itu ya, yang belum punya SWR tapi lagi galau antara kepengin atau tidak gitu ya. Nah, sekarang sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya gitu. Teman-teman tuh hobinya apa gitu. Kalau hanya untuk sekedar komunikasi saja, ngebreak gitu, bodo amat lah itu mau match. Soalnya di awal-awal oke, kita di matchingin temen gitu ya, minta tolong dong di matchingin antenanya gitu. Tapi kan seminggu, 2 minggu, 1 bulan kan kita tidak tahu gitu loh, dalam kondisi kena hujan, panas, dingin itu kan kondisi antena kita bagaimana di atas tiap hari kan kita nggak tahu. Nah, jadi buat pemula ini dan teman-teman mungkin yang belum paham ya, kalau yang sudah paham sih, kalau saya sendiri tuh rasanya tuh wajib punya SWR, itu wajib gitu. Nggak usah analiser deh, karena kita fungsinya kalau analiser kan tujuannya buat teman-teman yang pengen bereksperimen antena, mungkin membuat LPF, membuat apa biar sempurna kan harus ada analiser. Jadi kalau hanya sekedar antena yang udah ada kita belajar matching, kayaknya SWR aja cukup lah. Itu kalau nano VNA lebih bagus gitu, punya analiser lebih bagus gitu. Kita bisa bereksperimen apapun lah. Itu bikin antena yang aneh-aneh. Orang luar negeri kan bikin antenanya aneh-aneh. Nah, kita bisa bereksperimen di situ. Nah, terus buat teman-teman yang hanya sekedar pengen tahu HT-nya kita, pemancar kita berapa watt sih sekarang, dari mulai baru sebulan, 2 bulan, 1 tahun kan mungkin pemancar kita akan berubah ya wattnya ya seiringnya waktu. Itu kita harus bisa mengerti itu. Oh, ternyata final saya sudah mulai lemah itu. Penyebabnya apa sih kan gitu kan. Nah, itu kan bisa dari kabel, bisa dari SWR gitu. Nah, SWR itu wajib kalau buat saya sendiri, walaupun pemula gitu ya, saya saranin wajib, walaupun beli yang murah ataupun bikin sendiri gitu. Karena apa, kalau kita meminjam teman kan sekali 2 kali oke lah itu, tapi kalau kadang-kadang ada yang temennya ya di lokal aja lah itu ya, di lokal aja banyak cerita itu. Satu orang punya SWR dipinjam sana sini ya kan, dipinjam si A 1 minggu, ntar ke B 1 minggu, ke C sampai ke pemiliknya lagi udah rusak. Ada yang kayak gitu, malah kadang nggak kembali lagi SWR-nya, nggak tahu entah di mana. Kadang dipinjam si A, nanti si A ada yang main, si B sini pinjam SWR-nya dibawa si B, dan itu pemiliknya udah tahunya kan dipinjam si A, nanti dibawa si B, nanti di B dibawa si C, jadi akhirnya kasihan pemiliknya, malah ditanyain ke si A udah nggak tahu SWR-nya sekarang ada di mana, kan nggak enak kayak gitu loh. Gitu. Jadi rata-rata ya mungkin di mana-mana oknum breaker mesti ada gitu ya. Jadi si A meminjam tapi dipinjamkan lagi, nggak ngomong pemiliknya, itu hal-hal seperti itu ada gitu ya. Jadi lebih baik kita punya sendiri, walaupun itu bikin sendiri ya gitu ya.
Entah kalau jenengan punya duit, punya uang lebih ya belilah yang ada mereknya. Tapi kalau mungkin punya uang lebih tapi kok sayang karena fungsinya kita hanya mengerti bahwa HT kita, apa radio kita, pemancar kita sekedar tahu, sekedar kita bisa mengontrol watt kita masih oke nggak sih, antena kita masih matching nggak sih, ya beli yang murah aja lah gitu. Sekarang karena apa, kalau saya tuh lebih nggak mikir ke merek ya, nggak mikir ke merek. Kalau saya punya uang 4 juta juga saya masih mikir-mikir beli Daiwa gitu, saya masih mikir-mikir gitu, karena hanya sebuah SWR dengan harga 2 juta ke atas gitu, saya masih mikir-mikir, kepengen ada ya, rasa kepengen punya SWR mahal itu, punya apa, rasa kebanggaan tersendiri. Tapi kok dirasa sayang ya, kalau saya 4 juta 5 juta mending beli pemancar HF yang pil up ya, ISO 80 Charlie apa kan gitu. SWR-nya tetap murah aja, mau ngapain kalau saya gitu. Nah, kecuali punya apa kalau saya sih nggak mikir merek lah. Radio saya homebrew semua kecuali HT. Kalau HT saya bisa bikin sendiri, mungkin ya saya bikin sendiri ya kan, homebrew semua tuh. Walaupun 500 watt ya belum bisa beli pabrikan gitu ya. Ini di sini ada pemancar AM itu homebrew semua. Cuman HT tok yang beli sendiri tuh. Karena murah ya kan. Saya juga HT yang mahal-mahal kayak di atas Motorola mungkin. Ya bagus itu sesuai Motorola itu HT impian, saya megang aja udah luar biasa gitu. Tapi kalau mau beli kayaknya nanti dulu lah gitu, karena dana segitu kan kalau buat beli HT yang murah kan bisa dapat banyak gitu. Ya, saya yang penting bisa komunikasi kan gitu intinya. Itu kalau di saya, karena ya sesuai budget keuangan lah gitu. Kalau saya nggak mikir merek gitu ya, Maldol aja cukup, atau bikin sendiri kayak seperti buatan saya itu tanpa merek itu cukup gitu loh. Bisa buat power, bisa buat tawa. Kalau power maksimal kan bisa diatur belakang. Misalnya saya minta yang 500 watt atau itu bisa diatur itu. Itu intinya SWR buat pemula, apalagi yang main alat komunikasi, yang seneng break-breakan apa, SWR wajib. Walaupun itu bikin sendiri nggak usah beli. Yang penting apa namanya, wajib gitu ya, wajib lah. Kalau bikin sendiri ya mungkin ya 200 150 oke lah itu kan. Terus kalau beli misalnya ke saya paling 300 350 lah itu. Kalau Maldol kan tahu sendiri harus dimodif. Nisei mungkin sekitar 700-an. Ya, macam-macam mau beli yang apa. Yang penting kita tahu dasarnya, bahwa belajar antena kita beli telek bisa matchingin sendiri. Kita beli kabel bisa kita dip sendiri. Caranya kan ada di YouTube, di Google itu, teman-teman YouTuber breaker kan banyak gitu ya. Itu bagus semua ilmunya. Tapi kita kalau nonton doang nggak punya SWR-nya kan percuma kan gitu kan. Mending kita beli sendiri. Lebih bagus lagi, punya rezeki lagi, ada SWR ya. Ada SWR, ada Nano VNA. Teman-teman bisa bikin antena sendiri, nanti bisa buat lokal. Ini saya buatkan antena dong gitu. Murah meriah gitu ya, dijual. Antena di luar kan mahal-mahal ya. Nah bisa, kalau ada Nano VNA gini teman-teman bisa bereksperimen antena yang macam-macam. Ada flower pot, ada basoka dan lain-lain. Wah banyak teman-teman begitu. Mau Yagi, crossband dan lain sebagainya teman. Kalau ada ini teman-teman enak gitu ya. Tapi kalau buat hanya sekedar itu ya SWR aja dulu gitu, sekedar bikin antena, matchingin antena, bikin antena juga saya bikin sendiri. Antena atau Teletrack, Hustler, G9 gitu, saya semua bikin sendiri. Belum ada Nano VNA, malah tanpa Nano VNA saya bisa gitu ya. Yang penting kita tuh belajar prinsip kerja dari si antena tersebut. 1/4 lambda seperti dipil itu bagaimana sih, terus 58 seperti Telek dan Hustler itu pancarannya gimana, RX-nya gimana. Nanti teman-teman bisa mengamati itu. Kan setiap daerah, jadi kita nggak bisa mengejas bahwa si Telek kayak gini, Hustler kayak gini, Dipul kayak gini, Yagi kayak gini. Nggak bisa, karena setiap lokasi akan berbeda. Misalnya di tempat saya bagus di Hustler, di tempat jenengan Hustler jelek, bagusnya di Teletrack misalkan. Gitu. Tergantung kondisi
pegunungan, pinggir pantai, daratan rendah, rata. Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Mungkin itu dulu ya video singkat dari Bang Andre. Terima kasih. Intinya kalau bisa itu saya sarankan SWR-nya wajib itu. Mending nabung beli SWR teman-teman yang murah nggak apa-apa, ataupun bikinan saya, bikin sendiri juga boleh, nanti Bang Andre kasih skemanya. Mungkin itu dulu dari saya. Oh iya, satu lagi ada Damilut, itu juga wajib ya, entah bikin sendiri, entah beli air flank kayak gini, itu wajib ya. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.